Pertengahan adalah maghfirah dan akhirnya adalah itqu minan nar. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja rahmatnya Allah bisa tampak dalam kehidupan kita di masyarakat kita. Ketika awal Ramadan semangat mereka untuk ibadah kepada Allah, bahkan berapa banyak masjid-masjid itu masang tenda sampai untuk apa? Salat tarawih. Sampai keluar-keluar yang melakukan tarawih itu. Memang rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya sehingga mereka semangat untuk ibadah kepada Allah. Lalu pertengahan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala tanggal 21 tanggal 11 sampai tanggal 20 adalah ampunan Allah. Ketika mereka mendapatkan ampunan, maka mulai sedikit hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan Allah. Lalu di akhirnya adalah itqu minan nar, pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah masuk nanti di dalam hari pembebasan daripada api nerakanya Allah. Usahakan di 10 akhir Ramadan ini kita untuk lebih giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih giat, lebih semangat memaksakan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, justru godaan duniawi di 10 akhir ini lebih kuat dibandingkan awal Ramadan. Berapa banyak kita orang sibuk 10 akhir ini bukan dekat sama Allah, bikin kue, ke mall, beli baju lebaran, ini katakan sibuk seluruhnya, zakat dan yang lain-lainnya. Padahal harusnya 10 akhir ini sudah kita memperbanyak i'tikaf di masjid, sebagaimana Rasulullah SAW dalam riwayat mengatakan 10 akhir Ramadan itu Rasulullah memperbanyak i'tikaf. Memperbanyak i'tikaf. I'tikafnya itu bukan malam saja, seharian penuh i'tikaf, seharian penuh i'tikaf di 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan memperbanyak dekat kepada Allah. Dan usahakan ketika kita masuk ke masjid, ketika kita nak i'tikaf, niat i'tikaf, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid madumtu lillahi taala. Niatku i'tikaf dalam masjid ini selama aku berada dalam masjid lillahi taala. Jika tidak niat i'tikaf, maka tidak dikategorikan kita ibadah kepada Allah. Katakan, bukan berarti masuk masjid itu langsung dikategorikan ibadah, enggak. Jika kita niat i'tikaf baru. Bahkan sebagian mereka orang-orang salihin ketika di Ramadan ini mereka enggak meniatkan i'tikaf, tapi apa? Menadarkan i'tikaf sehingga mereka mendapatkan pahala wajib. Apa mereka katakan? Nadartu i'tikaf fi hadzal masjid madumtu lillahi ta'ala. Aku bernadar i'tikaf berada dalam masjid ini selama aku berada dalam masjid ini lillahi ta'ala. Habisnya niat nawaitu i'tikaf mandurrah fardhu lillahi ta'ala. Niatku i'tikaf yang telah aku nadarkan fardhu lillahi ta'ala. Maka dapat pahala. Pahala apa yang didapatkan? Pahala wajib dikatakan. Kenapa? Dinadarkan. Begitu juga faqih itu dikatakan oleh ulama apa? Min hillatil faqih. Daripada kecerdasan orang-orang faqih itu ketika masuk Ramadan ini mereka apa? Meningkatkan amal ibadah mereka. Dengan cara apa? Mereka nadarkan. Ketika masuk masjid, mereka nadarkan i'tikaf. Ketika mereka melakukan tahiyatul masjid, mereka nadarkan salat tahiyatul masjid 2 rakaat lillahi ta'ala. Sehingga niatnya wajib. Melaksanakan tarawih, wabil khusus tarawih. Di sini tarawih berapa rakaat? 8 rakaat. Nadarkan. Aku nadarkan i'tikaf, aku nadarkan salat tarawih 8 rakaat lillahi ta'ala. Jadi hukumnya apa? Wajib. Niatnya? Usalli fardhu tarawih ma'muman lillahi ta'ala. Bukan usalli sunatan tarawih lagi, usalli fardhu tarawih ma'muman lillahi ta'ala. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Dapat pahalanya? Pahala wajib. Witir 3 rakaat. Mereka nadarkan. Aku nadarkan salat itu 3 rakaat lillahi ta'ala. Salat contohnya. Witirnya tadi 21 atau 3 rakaat sekaligus? 21 niat usalli fardhu raka'atin minal witri. Niatku salat fardu 2 rakaat dari witir makmum lillahi ta'ala. Allahu akbar. Habisnya 1 rakaat usalli fardhu rakaat minal witri. Makmum lillahi ta'ala. Allahu akbar. Apa itu kata ulama? Min hilatil faqih, kecerdasan orang-orang yang memahami ilmu agama. Mereka tidak mau mengambil mereka tidak menyia-nyiakan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semangat untuk ibadah kepada Allah sehingga mereka berusaha untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ini akan Allah lipatkan menjadi pahala wajib,
amalan wajib Allah lipat gandakan sampai 700 lipatan ganda. Ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah, sedikit ingin membahas tentang masalah zakat fitrah. Karena ini sudah akhir kita orang, pada umumnya masyarakat kita ini kalau mengeluarkan zakat fitrah ini sudah di akhir Ramadan baru kita mengeluarkan zakat fitrah. Sedikit membahas tentang masalah zakat. Zakat ini maknanya secara bahasa an-nama wa tathhir, suatu yang tumbuh atau suatu yang suci, dikatakan. Secara hukum syariat zakat itu apa? Ikhrajul mal makhsus biniyatil makhsus ala wajhil makhsus biniyatil makhsusa li yusrafu li ta'ifatil makhsusa. Zakat itu adalah harta yang dikhususkan, yang mengeluarkan harta yang dikhususkan dengan arah yang dikhususkan dalam syariat, dengan niat yang dikhususkan, lalu dibagikan kepada kelompok yang dikhususkan dalam syariat. Itu zakat. Jadi dikategorikan ibadah zakat itu kapan? Ketika kita berikan kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat, baru dikategorikan ibadah zakat. Zakat ini dibagi menjadi dua, ada zakat mal, ada zakatul badan. Zakat mal ini ulama berbeda pendapat, macam-macam pendapat ulama di dalam masalah zakatul mal. Tapi di dalam mazhab Syafi'i hanya 6 saja yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat mal itu. Selain ini tidak wajib, dikatakan dalam mazhab Syafi'i, dikatakan. Apa saja 6 tersebut? Yang pertama an-na'am, binatang ternak berupa unta, sapi dan kambing. Jadi kalau ternak ayam, ternak bebek, lele dan berbagai macam wajib zakat enggak? Dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua dikatakan nakdan, emas dan perak atau penggantinya uang sekarang ini. Lalu yang ketiga tijarah, perdagangan, dikatakan. Lalu yang keempat muasyarat, biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian ini hanya gandum, beras, buah-buahan itu hanya kurma dan kismis saja yang wajib zakat. Jadi kalau kita punya kebun duku, kebun duren, wajib zakat enggak? Enggak. Kebun sawit, kebun karet, wajib zakat enggak? Enggak, dikatakan. Yang kelima rikas, harta karun yang berupa emas dan perak juga. Lalu yang keenam barang tambang berupa emas dan perak juga. 6 ini hanya wajib saja di dalam mazhab Syafi'i. Selain ini tidak wajib. Adapun zakat profesi dan yang lain-lain itu dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Tapi ulama-ulama mengatakan, ulama mutakhirin mengatakan hukum mengeluarkan zakat profesi itu hukumnya wajib, dikatakan. Tapi mayoritas dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Ala kulli hal perbedaan pendapat ulama. Lalu yang kedua adalah zakatul fitrah, atau yang kita kenal zakatul badan, zakatul fitrah atau zakatul fitri, ini katakan. Kenapa dinamakan zakatul fitrah? Arti fitrah itu adalah suci. Artinya sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan zakatul fitri tuhratul lis-sha'i minar rafas wa ta'amatul lil fuqara wal masakin. Zakat fitrah itu mensucikan orang puasa itu dari kata-kata yang tidak baik dan memberikan makanan pokok, makanan kepada fakir dan miskin. Itu yang dinamakan zakat fitrah. Mensucikan. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, mensucikan diri kita dari kata-kata yang tidak baik. Mungkin selama puasa kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik, itu disucikan dengan kita mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri, kata ulama. Kemudian sepakat ulama mengatakan hukum zakat fitrah itu wajib. Tidak ada yang mengatakan tidak wajib. Artinya ijma, sepakat ulama mengatakan wajib. Jika ada orang yang mengatakan zakat fitrah itu tidak wajib, kufur, keluar agama Islam. Kenapa? Sepakat ulama 4 mazhab mengatakan zakat fitrah itu wajib, dikatakan. Kemudian awqat, waktu-waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5 waktu. Terkadang waktu wujub, terkadang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan? Waktu wujub yang pertama. Waktu wujub ini man adraka juz' minar Ramadan juz' minal Syawal. Orang yang menemui bagian dari Ramadan dan menemui bagian dari Syawal. Orang yang menemui bagian dari Ramadan dan menemui Syawal itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nanti dengan syarat-syaratnya yang lain, ini katakan. Jadi artinya jika ada orang meninggal di bulan Ramadan, wajib tak mengeluarkan zakat fitrah? Wajib tak? Tak. Kenapa? Tak menemui Syawal. Atau sebaliknya, ada anak lahir pada malam Lebaran lahir anak bayi, wajib tak mengeluarkan zakat fitrah? Malam Lebaran, wajib tak? Tak. Kenapa tidak wajib? Karena tidak menemui bagian dari Ramadan. Tidak. Malam Lebaran sudah Syawal. Ya, malam Lebaran ba'dal maghrib itu sudah Syawal, sudah perpindahan Syawal sudah. Beda kalau lahirnya di Ramadan atau meninggalnya malam Lebaran, wajib tak zakat? Wajib. Kenapa? Karena menemui bagian dari Ramadan dan Syawal. Ini waktu wujub, waktu diwajibkan seorang itu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, waktu fadilah, waktu yang paling utama untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Kapan? Yaumul Id, pada hari Lebaran. Yaumul Id pada hari Lebaran, ba'da salatul fajar.
setelah adzan subuh. Yang paling afdal itu setelah salat subuh dikatakan. Sampai kapan? Sampai qabla salatul Id, sebelum salat Id. Dikatakan. Jadi habis salat subuh sampai sebelum melakukan salat Id, ini adalah waktu yang paling utama untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kondisi ini kita orang sibuk, mudzakinya sibuk, mustahiknya sibuk, yang mengeluarkan zakat sibuk, yang menerima zakat juga sibuk makan ketupat dan segala macamnya pagi-pagi itu kan gitu kan. Kalau Idul Fitri ini katakan. Makanya kalau Idul Fitri itu salat Id itu sunnah ditakhirkan. Kalau Idul Adha sunnah dipercepat. Itu bedanya antara Idul Fitri dan Idul Adha. Katakan. Kalau kita di sini jam berapa salat Id? 7:04. Katakan mulai salat Id. Nah, kalau baca 7:30 ada lebihkan seberapa jam. Untuk apa? Sunnah untuk mengakhirkan salat Idul Fitri. Kalau Idul Adha sunnahnya dipercepat. Ini katakan. Kenapa? Karena Idul Adha setelahnya nyembelih korban. Kalau Idul Fitri supaya uang punya kesempatan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini katakan. Tapi waktu itu fadilah tapi sangat sulit untuk kita lakukan. Ya, kecuali kita tahu uang mustahiknya, tunggu kelak, habis salat subuh, membeklah begas, yuk kelak uang itu selesai. Ini katakan. Tapi kalau kita paham itu. Kemudian waktu jawas, yang ketiga waktu diperbolehkan untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Kapan diperbolehkan? Min awal Ramadan. Dari awal Ramadan itu sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini katakan. Makanya sekarang ini sampai malam Lebaran itu waktu jawas, waktu diperbolehkan, tidak ada keutamaan. Makanya lebih sekarang ini lebih afdal, semakin cepat semakin baik untuk mengeluarkan zakat fitrah. Semakin cepat semakin baik. Kenapa? Supaya zakat fitrah itu kalau kita berikan kepada mustahik, kemudian mustahik ini kan mengeluarkan zakat fitrah juga. Mungkin beras yang kita berikan itu akan jadikan zakat fitrah juga. Amalan ini akan terus ngalir. Amalan ini akan terus ngalir pahalanya. Itu lebih afdal. Jangan nak 10 akhir Ramadan ini baru sibuk kita orang nak beli begasnya, nak beli ininya, beli itunya, tunjukkan siapa lagi pengurus masjidnya juga sibuk, ada nimo zakat, kemudian juga membagikan zakat. Padahal 10 akhir itu sudah kita sibuk untuk ibadah kepada Allah. Walaupun zakat pun juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat waktu garaha, waktu makruh. Kalau kita tunda, mengakhirkan ba'da salat Id wa qabla al-maghrib. Setelah salat Id sebelum maghrib ini waktu makruh kita sudah mengakhirkan. Kita tunda ini enggak makruh sudah. Ini katakan. Makanya cepat-cepatnya berikan. Kalau setelah salat Id belum kita berikan. Kecuali adanya maslahat kata ulama. Apa maslahatnya? Intidhar qarib atau fakirun saleh kata ulama. Menunggu kerabat yang dekat atau fakir yang soleh. Orang fakir soleh, misalnya ada kiai, ustadz miskin, dia ada berhak mustahik misalnya. Rencana habis salat subuh nak lanjut, ternyata tutup pintu rumah sudah mentu galo. Habis salat Id baru balik. Habis salat Id baik kita tunggu. Habis salat Id kita berikan kepada mereka. Makruh dak? Adanya maslahat kata ulama, intidhar, tunggu kerabat yang soleh atau fakirun saleh. Kalau dekati maslahat itu makruh kata ulama. Lalu yang kelima haram, waktul hurmah. Dia haramkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan? Tunda lagi sampai dengan salat Id, tenggelam matahari pada hari Lebaran belum kita tunjukkan juga. Ini keharamannya itu per detik. Paham? Keharaman itu per detik. Kita tunda-tunda terus. Sampai kapan? Sampai kita berikan kepada orang yang mustahik. Makanya di dalam zakat ini jangan ditunda. Menunda zakat itu haram hukumnya. Kenapa? Karena mustahik membutuhkan. Karena itu haknya mustahik. Ini katakan. Jadi hati-hati, baik itu zakat fitrah atau zakatul mal. Baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal, kita menunda untuk memberikan kepada mustahik itu haram. Ini katakan. Jadi hati-hati, jangan ditunda-tunda karena haknya mereka orang itu. Ini katakan ulama. Kemudian kepada siapa diwajibkan zakat fitrah ini? Diwajibkan kepada muslim. Kemudian yamliku gud yaumul id wal lailatuh. Muslim yang memiliki makanan pokok melebihi 1 hari 1 malam pada hari Lebaran. Melebihi 1 hari 1 malam saja dia memiliki makanan pokok, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baik itu laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak semua diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini katakan ulama.
Kemudian diwajibkan juga kepada orang yang kita wajibkan untuk berikan nafkah. Dan juga kita punya kelebihan nafkah untuk orang-orang yang diwajibkan untuk kita berikan nafkah. Kelebihan daripada hutang. Nah, hutang muajjal dikatakan Allah. Hutang ini di dalam zakat fitrah itu mencegah untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Misal, Habib saya punya duit 100 juta, punya beras 1 karung. Dikatakan. Wajib tak zakat fitrah? Punya hutang tak? Punya. Berapa banyak hutangnya? 1 M. Dikatakan. 1 M. Dikatakan. Kalau diakumulasikan ini utang, habis harta dia. Dikatakan. Maka wajib tak mengeluarkan zakat fitrah? Dah. Wajib bayar utang. Dikatakan. Zakat fitrah tercegah utang. Beda kalau zakat mal. Kalau zakat mal, utang tidak mencegah. Artinya walaupun punya hutang pada saat harta itu sudah 1 tahun, wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal. Habib punya hutang, oh tetap wajib. Utang-utang, bayar zakat tetap wajib. Dikatakan. Beda zakat mal dengan zakat fitrah. Di dalam salah satunya utang. Kalau utang mencegah zakat fitrah, tapi tidak mencegah zakat mal. Dikatakan ulama. Kemudian jika dia punya kelebihan tersebut, wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian berapa banyak? Sepakat ulama 1 sok yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. 1 sok itu berapa? Sok itu hitungan di zaman Nabi dikatakan. 1 sok itu berapa? Arba'atu amdad bin mudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 4 cedokan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 cedokan tangan. Lalu ulama berbeda pendapat, berapa hitungan kilo kita orang dikatakan. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2 kilo 7 ons setengah, ada yang mengatakan 2 kilo setengah, ada bahkan di sini sebutkan dalam kitab wa ba'dhum yaqul 3 kilo taqriban, ada yang mengatakan 3 kilo. Dikatakan ikhtiyar lebih baik hati-hati, yaitu keluarkan 3 kilo dikatakan. Mana yang bagus? Lebih baik 3 kilo sudah selesai. Selama ini 2 kilo setengah, ya silakan mengikuti pendapat yang mengatakan 2 kilo setengah. Walaupun ada pendapat mengatakan tidak sah, kurang. Ini katakan 27 ons setengah sah, ada pendapat mengatakan 27 setengah, 2 kilo 7 ons setengah, tapi ada pendapat juga mengatakan kurang. Kalau 3 kilo ihtiyat, berhati-hati gitu, lebih baik keluarkan 3 kilo. Itu ihtiyat dari bab ihtiyat kita, hati-hati kita. Kemudian apa yang harus dikeluarkan daripada zakat fitrah ini? Nah, ini penting. Yang dikeluarkan di dalam mazhab kita Syafi'i, ya, dikatakan minggutil balad, harus daripada makanan pokok daerah tersebut. Apa makanan pokoknya? Berupa beras. Kita pada umumnya makan beras, maka berupa beras. Maka yang diwajibkan dikeluarkan berupa beras. Lalu pertanyaannya, Habib, gimana seandainya kalau kami mengeluarkan duitnya saja, gimanya saja, nilainya saja? Ini katakan. Mayoritas dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi kata ulama ada pendapat di dalam mazhab Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah itu memperbolehkan untuk mengeluarkan gimahnya, nilainya daripada duitnya bahasanya. Tapi kalau kita nak melai pendapat Abu Hanifah repot. Kenapa? Karena pendapat Abu Hanifah ini yang dikeluarkan adalah bukan beras. Yaitu yang dikeluarkan adalah kurma, mengikuti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan kurma. Beras di zaman Rasulullah tidak mengeluarkan beras zakat fitrah itu, tapi mengeluarkan kurma dan gandum dikatakan. Kalau kita seandainya kiloan, hitungannya juga di luar mazhab Hanafi beda dengan hitungan Syafi'iyah. Hanafiyah ini mengatakan satu sok itu ada yang mengatakan 3 kilo setengah, 3 kilo 7 ons setengah, 3 kilo 9, ada bahkan mengatakan 4 kilo. Kalau nak ihtiyat ya sudah kita ambil 4 kilo pendapat Abu Hanifah. Berapa sekilo kurma? Kira-kira kurang lebih ya sekitar 50.000 dah. Anggaplah 50.000. Kalau 4 kilo 200, ajalah bismillah. Adalah pendapat Abu Hanifah. 3 kilo beras atau 3 kilo atau 200.000 anda katakan. Nah yang sekarang ini terjadi ngambil duit hukum Syafi'iyah ini tadi tuh kebanyakan. Karena sudah bercampur hukum, sudah tidak tahu lagi hukum ini dikatakan. Tanyalah ulama-ulama mazhab Syafi'iyah dikatakan. Sekarang ini ngambil duit 30, apa misalnya 30.000 atau duit beras 3 kilo. Yang lebih ahsan, lebih baik ihtiyat kita, berhati-hati kita, lebih baik kita keluarkan beras. Tidak usah keluarkan duit. Kebanyakan orang datang sini nganjuk duit macam mana? Misalnya panitia di masjid ini ngadakan pengumpulan zakat. Ya, hajat kerjasama dengan warung-warung yang jualan beras, misalnya siapkan beras 3 kilo untuk jual beras di luar. Jadi kalau ada orang nak bawa duit, suruh beli.
Atau panitia jualan, panitia masjid jualan beras di luar, siapa yang bawa duit suruh beli beras itu, katakan beras yang sudah disiapkan untuk 3 kilo tersebut, belilah, lalu niatkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, katakan. Ya. Kemudian ada kaidah, jadi kita pahami, setiap orang yang wajib untuk kita nafkahi, wajib untuk kita keluarkan zakat fitrahnya. Setiap orang yang wajib untuk kita nafkahi, wajib untuk kita keluarkan zakat fitrahnya. Contoh, istri adalah orang yang wajib untuk kita nafkahi, berarti zakat fitrahnya kita yang nanggung. Nah, sekarang permasalahannya, jika ada seandainya suaminya tidak kerja, istrinya kayo, istrinya punya usaha, lakinya makan teduk tidak nyari duit, sudah ada, tidak ngenjak nafkah, bahkan yang ngenjak nafkah sehari-hari istrinya. Dikatakan. Pertanyaannya, istrinya buntu, suaminya buntu, istrinya kayo, dikatakan. Wajib tidak atas seorang istri untuk mengeluarkan zakat fitrah? Tidak wajib, dikatakan. Karena kewajiban itu terhadap suami. Tapi boleh tak? Boleh kata ulama. Sunnah bagi istri itu mengeluarkan zakat fitrah itu. Paling afdal juga ke siapa? Zakat fitrah itu. Orang yang paling miskin, yang dekat sama dia siapa? Nah, wahai suamiku, ada zakat fitrah untuk kau. Kau kan mustahik miskin kau. Nah, suaminya, alhamdulillah dek, makasih banyak. Nah dek, nafkah hari ini untuk kau. Makan lagi dek. Boleh tak? Boleh. Makanya naudzubillah, kita lanang kita sebagai seorang suami jangan pernah bertumpuan dengan seorang istri di dalam masalah nafkah. Cak mano cowoknya harus berusaha untuk jadi duit, ikhtiar keluar, banyak rezeki, banyak coro, Allah bakal nunjukkan rezeki. Jangan bertumbuh mentang-mentang bini kita punya usaha, punya duit, gitu makan tidur buat anak. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, anak diwajibkan untuk diberikan nafkah. Apa syaratnya? Anak diwajibkan untuk diberikan nafkah. Syaratnya 2. Syarat kewajiban orang tua untuk berikan nafkah kepada anak 2 syarat. Pertama, ajiz, dia tidak mampu karena dia masih kecil, sakit, lumpuh, atau dia sibuk menuntut ilmu agama seperti di pondok pesantren. Ini tidak mampu dia untuk mencari duit. Ajiz, lemah. Yang kedua syaratnya adalah miskin. Jika ada 2 syarat ini, maka wong tua wajib usul atas kakek nenek terus ke pucuk, wajib memberikan nafkah kepada furuknya, cabangnya, anak cucung ke bawah, wajib hukumnya. Jadi kewajiban nafkah itu bukan hanya sebatas anak cucung ke bawah juga wajib, tapi dengan syarat 2. Ajiz, dia lemah karena dia masih kecil, belum balik, atau dia sakit, atau dia sibuk menuntut ilmu agama. Yang kedua, miskin. Artinya sebaliknya, kalau dia masih kecil, kayo, wajib tak orang tua untuk berikan nafkah kepada anak tersebut? Tidak, seperti artis-artis kan, artis-artis yang kecil-kecil itu kan, kayo-kayo rata-rata. Wajib tak orang tua untuk berikan nafkah kepada anaknya? Tidak ada kewajiban. Kenapa? Karena dia punya duit dewek. Atau sebaliknya, dia sudah balik, tapi miskin, seperti anak-anak kita. Anak-anak kita balik belum? Balik, miskin tak? Miskin. Wajib tak orang tua untuk berikan nafkah? Tidak. Tidak ada kewajiban orang tua untuk berikan nafkah kepada anak tersebut. Kenapa? Karena dia sudah balik, dia sudah mampu untuk cari duit. Dia mampu untuk cari duit. Makanya anak-anak kita tarbiyahnya harus seperti itu. Makanya Sayyidina Ali mendidik anak itu menjadi 3 bagian, 3 fase. Jadikan anak itu bagikan bak rajo. Kapan? Dari mulai lahir sampai umur 7 tahun. Apa dia? Bagikan rajo. Maka siapkan makanan segala macam, bagikan bak rajo. Setelah 7 tahun jadikan anak itu apa? Fase kedua. Jadikan anak itu pelayan. Umur 7 tahun ke bocok jadikan pelayan. Artinya suruh-suruh terus. Sampai umur 15 tahun. Artinya biasa kan suruh. Ayo habis makan piringnya cuci dewek, kalau mampu dia nyuci dewek. Bajunya taruh di mana? Letakkan di mana? Pacak nyuci baju dewek, suruh cuci dewek, baik lanang baik betina. Tarbiyah itu. Ayo nyapu. Ayo ngepel. Dengan kemampuan dia masing-masing. Itu tarbiyah, itu penting untuk mendidik anak-anak kita di zaman sekarang ini. Sampai kapan? Sampai umur 15 tahun. Setelah dia 15 tahun dia balik, maka jadikan anak itu apa? Syarik, teman, gawe, kawan kita dalam kehidupan.
Artinya nak, kau sudah balik. Nah, kau harus berusaha untuk cari duit, kau harus berusaha. Nah, cak mana usianya? Pak, aku belajar, aku sekolah. Ya sudah, begawe. Begawe di mana? Begawe sama papa. Begawe apa? Cuci mobil, ngapi ke jalanan, ngapi ke rumah segala macam. Gaji, yuk gaji. Sebulan 3 juta gaji kau. Semangat tak? Budak gitu. Semangat. Habis setelah gawean bulan, potong duit listrik, potong duit banyu, potong duit makan kau, potong kau tinggal sini, potong sekolah kau, segala macam. Masih kurang kau. Ini katakan masih ngutang min kau lama bapak. Artinya tarbiyah. Ya, biasakan seperti itu artinya. Jangan sampai balik sampai dia punya anak, sehingga dia bertumpu dengan bapaknya. Kalau macam nak minta duit sama bapaknya, nah lebaran minta duit sama bapaknya, padahal sudah kawin. Salah siapa ini? Salah siapa kalau bukan orang tuanya untuk tarbiyah itu? Makanya pahami kewajiban untuk mendidik anak itu sampai 15 tahun di dalam nafkah. Kalau dia sudah balik walaupun dia miskin, lepas. Cuma apa? Ihsan, kebaikan. Di dalam bab zakat ini, masalah zakat ini, si anak tersebut wajib tidak untuk kita keluarkan zakat fitrahnya? Enggak wajib. Kenapa? Karena dia tidak wajib nafkah. Ketika tidak wajib nafkah, tidak kewajiban untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Tapi boleh tak? Boleh dengan syarat izin. Kalau tanpa izin anak tersebut, hukum zakat fitrahnya tidak sah. Contoh, ngomong sama anak, nah aku nak mengeluarkan zakat fitrah untuk kau. Ya, iya pak, silakan pak, keluarkan zakat fitrah. Kalau tanpa izin anaknya, tidak sah. Kenapa? Karena anaknya adalah orang yang tidak diwajibkan untuk diberikan nafkah. Ini anak ke bawah, usul. Yang ketiga, furu', memberikan nafkah kepada usul. Uang tua kita ke atas. Kewajiban nafkah untuk memberikan uang tua ke atas itu syaratnya siko, miskin, kata ulama. Selagi dia miskin, ada kewajiban bagi kita untuk berikan nafkah. Usul ke pojok, bukan bapak ibu saja, tapi kakek nenek terus ke pojok, itu kewajiban kita untuk memberikan nafkah. Syaratnya apa? Miskin. Walaupun orang tua kita mampu begawe, walaupun mampu bekerja, selagi dia miskin, ada kewajiban untuk kita berikan nafkah. Ada kewajiban bagi kita untuk berikan nafkah. Allah dengan orang tua. Allah dengan orang tua. Hati-hati kita dengan orang tua. Mal'un man agga walideh, terlaknat bagi orang yang durhaka sama orang tua. Kewajiban nafkah ini lupa kadang. Kita lebih mementingkan istri dan anak-anak kita dibandingkan orang tua. Ini wabil khusus lebaran. Kita sibuk membelikan baju lebaran untuk anak bini kita. Orang tua kita tak terpikir sama sekali untuk belikan pakaian untuk orang tua kita. Enggak, wallahi, orang tua dulu. Perhatikan. Baru anak istri kita. Wabil khusus kita laki-laki, suami. Yang harus kita dahulukan adalah orang tua kita dulu. Di zaman Nabi ingatkan, ada seorang sahabat laporkan tentang orang tuanya yang mengambil harta anaknya. Lapor, marah Nabi. Ketika anak tersebut lapor bahwasanya bapaknya mencuri hartanya. Lalu dipanggil oleh Nabi. Ditanya, "Hai bapak, kenapa kau mencuri harta anakmu?" Maka sang bapak mengatakan, "Wahai Rasulullah, benar aku mencuri harta anakku tersebut, tapi karena dia tidak memberikan kecukupan untuk nafkah kepadaku." Marah Rasulullah, lalu mengeluarkan satu kalimat. Ini kalimat ini luar biasa untuk kita, ikhwan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Anta wa maluka li abika." Kau dan seluruh harta yang kau miliki adalah milik orang tuamu. Harta kita dan seluruh harta kita milik orang tua kita. Jadi jangan pernah merasa milik harta depan orang tua kita. Mengatakan, ingat Allah dengan orang tua. Bil khusus Ramadan, Syawal, Lebaran ini. Perhatikan orang tua kita. Jangan sampai kakek nenek kita. Perhatikan mereka. Mereka adalah orang mustahik yang wajib kita berikan nafkah. Mengatakan, ketika mereka miskin, kewajiban kita untuk berikan nafkah, kewajiban kita mengeluarkan zakat fitrah. Ketika dia mampu, tidak ada kewajiban untuk kita berikan nafkah, maka tidak ada juga kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka. Jika kita ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka, harus izin. "Pak, Bu, aku nak mengeluarkan zakat fitrah untuk bapak ibu ya." Silakan keluarkan zakat fitrah. Tanpa izin mereka, maka hukumnya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Ini hukum di dalam masalah zakatul fitrah. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup ini? Bahasa hukum zakat fitrah. Dan jangan lupa sekali lagi di dalam masalah zakat fitrah itu harus niat. Harus ada niat.
Niatnya nawaitu zakatul fitrah fardhan lillahi ta'ala. Niatku mengeluarkan zakat fitrah yang diwajibkan oleh Allah kepadaku lillahi ta'ala. Harus ada niat. Wabil khusus panitia masjid untuk ngasih tahu wong yang memberikan zakat kepada kita. Kadang sebagian wong ini anak yang ngirimkan panitia itu kadang nitipkan anaknya suruh ke masjid. Nak tolong antarkan zakat nih, zakat fitrah. Tanpa diniatkan terlebih dahulu, maka hukumnya tidak sah nantinya. Ini katakan. Makanya penting zakat itu harus ada niat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, menambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah, dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Silakan. Ya. Ya, Muhammadiyah misalnya. Ya. 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 Sebetulnya zakat fitrah ini mulai dari sekarang sudah sah hukumnya untuk kita keluarkan sekarang ini, walaupun nak lebaran nanti dikatakan. Sekarang ini sudah diperbolehkan. Kita yang mayoritas bermadzhab Syafi'i, kita ikut dalam hukum pemerintahan karena menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal itu dengan ru'yah. Dalam madzhab Syafi'i mayoritas, walaupun ada di luar madzhab mengatakan memperbolehkan untuk melihat dengan hisab perhitungan. Jadi yang kita bermadzhab Syafi'i ya tunggulah pemerintah, anda katakan. Habib saya Muhammadiyah, silakan saja, tidak ada masalah. Anda katakan itu ulama berbeda pendapat di dalam penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal itu, yaitu dengan ada pendapat yang mengatakan ru'yah melihat dan ada pendapat mengatakan dengan hisab. Tapi mayoritas dalam madzhab Syafi'i yaitu dengan ru'yah melihat. Jadi penentuan itu tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal itu kapan? Yaitu dengan melihat tanggal 29 dikatakan. Makanya tanggal 29 diketok palu. Apakah besok tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal misalnya di bulan Ramadan dikatakan. Jadi kalau tidak nyingok berarti besok tanggal 30 Ramadan dikatakan. Itu saja. Masalah zakat fitrah ini tidak ada masalah. Keluarkan saya sekarang sama baik itu Muhammadiyah atau NU atau siapapun yang menentukan lebaran dengan ru'yah atau hisab sama saya. Tidak ada masalah. Ada lagi nih? Ya, zakat tidak boleh diberikan kepada orang tua. Ada zakat tidak boleh diberikan kepada uang yang wajib untuk kita nafkahi. Anak orang tua tidak boleh dikatakan. Zakat itu harus diberikan kepada 8 kelompok orang yang mustahik di dalam zakat itu. 8 kelompok itu yang sudah kita jelaskan di dalam Al-Quran, yang ditentukan oleh ulama. Dan mereka adalah orang-orang yang mustahik di dalam zakat. Itu saja. Zakat harta. Delapan, zakat mal atau zakat fitrah, zakat mal atau zakat al-badan itu wajib diberikan kepada 8 kelompok uang yang mustahik di dalam menerima zakat itu. Mereka yang dikenal dengan mustahik. 8 kelompok itu adalah mustahik orang yang menerima zakat. Selain 8 kelompok ini, maka tidak diperbolehkan mereka untuk menerima zakat. Siapa 8 kelompok ini? Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, innamas shadaqatu lil fuqara, yang pertama kepada fuqara, wal masakin, kepada masakin, wa amilina 'alaiha, ma'amil dikatakan, wa ma'alafati qulubuhum, ma'alaf, wa fir rigab hamba sahaya, wa gharimina, orang-orang yang punya hutang, wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wa ibnu sabil, dan musafir dikatakan. 8 kelompok ini. Ini Allah katakan faridatan minallah. Ini yang diwajibkan oleh dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Hanya 8 kelompok ini saja yang berhak menerima zakat. Selain 8 kelompok ini, boleh tak diberikan zakat ke tempat yang lain? Tak boleh. Misal contoh, boleh tak diberikan ke masjid? Tak boleh. Boleh tak diberikan janda mustahik tak zakat? Janda mustahik tak menerima zakat? Mustahik. Kalau miskinnya, kalau janda kaya, mana? Artinya kan orang yang berhak menerima zakat ini bukan Ustaz, sian jando berhak, enggak dikatakan. Ada miskinnya berhak menerima zakat, kalau jandanya tidak berhak menerima zakat dikatakan. Anak kita miskin enggak? Anak kita miskin enggak? Berhak menerima zakat. Kenapa? Karena ada yang memberikan nafkah masih. Ibu kita miskin enggak? Miskin dikatakan.
Berhak nerima zakat? Enggak, karena ada yang nanggung kita. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi tidak baca kita nak berikan ke masjid, yatim piatu berhak nerima zakat. Hah? Enggak ada lapan kolong itu yatim miskin, yatim piatu. Oh miskinnya silakan, karena miskinnya. Panitia masjid yang mengumpulkan zakat itu berhak nerima zakat. Hah? Panitia? Miskin? Yo. Atas nama amil berhak tak? Tidak. Amil itu siapa amil itu? Definisi amil itu alladzi yastamil hakim fi akhdhi zakat min arbabiha wa sarfiha ila mustahiqiha. Amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengambil zakat lalu membagikan zakat. Yang ditunjuk oleh masjid, mushola itu bukan amil, itu namanya apa? Panitia. Beda dengan amil. Anda katakan itu yang harus pahami. Oh, anak ni amil Ustaz. Amil dari mana? Anda katakan panitia itu. Amil itu yang ditunjuk oleh pemerintah. Anda katakan baru dikategorikan amil walaupun dia kaya, walaupun dia orang kafir. Amil itu satu-satunya orang yang mustahik di dalam bab zakat bukan muslim itu adalah orang kafir. Itu adalah amil yang boleh untuk menerima zakat. Amil itu walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang kafir, dia berhak menerima zakat atas nama amil, tapi yang ditunjuk oleh pemerintah. Dari apa? Gaji mereka, kemampuan mereka ngambil zakat dan segala macam, itu yang dilihat. Amil itu amil. Bukan panitia atas nama panitia. Mana nih panitia ambil 2 ekor pula kupon. Haram karena itu tidak berhak menerima zakat. Ingat. Jadi kalau macam mana Ustaz? Panitia nih kalau tidak digaji nanda dia cari duit donatur. Atau setiap orang yang mengeluarkan zakat itu lebihkan. Ada. Atau cari donatur. Atau cari wong miskin-miskin yang jadi panitia, yang kasih duit zakat atas nama miskin, bukan atas nama amin. Itu saja. Ada gitu ya. Ya. Jadi kalau seandainya orang tua kita memang miskin, tidak begawe lagi, tidak punya apa-apa lagi, maka kita punya kewajiban untuk nafkah dan mengeluarkan zakat untuk dia. Tapi kalau seandainya dia mampu, harus izin dulu orang tua kita. Izin dulu, Pak, Bu, aku mengeluarkan zakat fitrah untuk ibu bapak. Oh silakan, keluarkan zakat fitrah untuk ibu. Ini katakan, ini katakan. Ya hati-hati nak ngomong tua ni, ini jangan sampai dia tersinggung karena rentan wong tua ni kadang sensitif adanya. Ini katakan. Tapi ala kulli hal, ini katakan. Ada lagi tak ya? Tak ada. Ya. Zakat mal untuk masjid tak boleh. Dikatakan. Jadi kita boleh kita terima, cuman kita sebagai panitia untuk menyerahkan kepada mustahik saja orang yang berhak menerima zakat. Dikatakan. Beda contoh misalnya, Ustaz bangun masjid ini atas nama si fulan Ustaz. Jadi si fulan inilah Ustaz yang ngutang bahan segala macamnya Ustaz. Dikatakan. Si fulan ini yang ngutang. Kan misalnya bangun masjid ini masih ngutang dengan toko bangunan misalnya kan. Nah, berhak si fulan ini diberikan zakat fitrah, zakat mal. Karena atas nama utang, oh boleh. Garimin, orang yang berhutang bukan untuk tujuan maksiat karena bangun masjid, dia berhak menerima zakat atas nama utang. Tapi kalau untuk masjid tak boleh. Zakat mal harus diberikan kepada mustahik. Lalu fisabilillah, siapa fisabilillah dalam hukum ulama mengatakan fisabilillah itu guzah, orang yang berperang di jalan Allah. Dikatakan orang yang berperang di jalan Allah, humul guzah mutatawwi'un, yang sukarela, alladzina la ya'khuduna murataba minad diwani ala khurujihim ila jihad, yang tidak dapat gaji dari pemerintah untuk mereka keluar berjihad, berperang melawan orang kafir. Itu fisabilillah. Lalu pertanyaannya, Ustadz, kiai, guru masjid, guru ngaji, marbot masjid, berhak tidak atas nama fisabilillah diberikan zakat? Mayoritas pendapat dalam mazhab Syafi'i tidak berhak atas nama fisabilillah. Tapi memang ada pendapat yang mengatakan bahwasanya mereka itu dianggap fisabilillah. Tapi ada pendapat tersebut. Mayoritas mereka tidak berhak menerima zakat. Yang pantasnya jangan juk zakat mereka itu. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dimuliakan dalam syariat kita. Kiai, ustadz itu. Jangan sampai mereka itu fuqara wal masakin. Bantu dengan duit kita.
muliakan mereka orang. Fagil Mugaddan Tsani Abdurrahman Segaf beliau mengatakan orang yang berbuat baik kepada orang yang faqih, orang yang memahami agama, maka dipastikan dia akan menjadi faqih, dia akan menjadi orang yang faham agama. Wa ila, kalau tidak kepada dia, kepada keturunannya yang akan menjadi faqih, orang yang alim. Jadi kalau ustaz-ustaz itu jangan duit zakat, duit pribadi. Zakat itu kotoran manusia. Sadaqatun sakhannas kata Rasulullah. Kotoran manusia. Bahkan Rasulullah mengatakan la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Tidak dihalalkan untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Zakat itu. Makanya lebih baik itu. Jadi kalau zakat mal harus diberikan kepada kelompok 8 orang tersebut. Asnaf itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam majlis kita, menambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau yang tidak senang kepada kita, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau yang zalimi kita dari kaum muslimat, kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha. يا الله بحسن الخاتمة في خير والوفي والعافية اللهم ارزقنا فهم نبينا اللهم سلم شراط الحمل كذا مقربين اللهم أغننا بعلم زينا بحلم أكرمنا بتقوى جميلنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك هذا ما أقول لكم ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته minal aidin wal faidin wa kullu am wa antum bikhair. Minta maaf segala macamnya, nanti ketemu lagi setelah Ramadan, setelah lebaran nanti insyaallah.